Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafli Rizal N, kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi Hunter sistem pengendali suhu pada praktikum pengendalian proses. Berikut adalah capaian pembelajarannya, yaitu untuk menentukan transfer function berupa fungsi transfer atau fungsi Hunter pada masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Untuk topik pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama, mengenai data hasil pengamatan. Yang kedua, mengenai grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Yang ketiga, mengenai grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Dan yang keempat, yaitu mengenai grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Dalam penentuan fungsi Hunter sistem pengendali itu sendiri, ada 3 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, Kp atau gain adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Yang kedua, TO atau TOP, yaitu time constant, adalah waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Dan yang ketiga, TO atau TOD, yaitu dead time, adalah tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Baik, selanjutnya yaitu transfer function. Dalam transfer function, input atau MV berupa XS akan masuk ke dalam proses. Nah, di dalam proses nantinya akan ada GS, yaitu Kp per TOS plus 1, dan akan ada disturbance juga di dalam proses. Kemudian yang keluar nantinya dari proses adalah output atau PV berupa YS. Berikutnya ada rumus dari transfer function, yaitu GS sama dengan YS per XS. Untuk menentukan transfer function terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, jika tanpa dead time menggunakan rumus GS sama dengan K per TOS plus 1. Sedangkan yang kedua, jika dengan dead time menggunakan rumus GS sama dengan K dikali E pangkat min theta S per TOS plus 1. Baik, berikut adalah data pengamatan yang akan digunakan. Pada tabel menggunakan waktu atau T dari 0 sampai 110 sebagai sumbu X, dan persen PV 36,9 sampai 44 sebagai sumbu Y. Didapatkan persen PO1 yaitu sebesar 10% dan persen PO2 yaitu sebesar 50%. Kemudian untuk persen PV1 yaitu sebesar 36,9% dan persen PV2 yaitu sebesar 44%. Setelah persen PO1 dan 2 dan persen PV1 sampai 2 telah didapatkan, kita bisa menghitung untuk delta persen PO yaitu sebesar 40% dan pada delta persen PV yaitu sebesar 7,1%. Selanjutnya adalah grafik dari persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Didapatkan hasil perhitungan yaitu delta CS sama dengan persen PV2 minus persen PV1, hasilnya sama dengan 7,1. Dan untuk delta persen PO sama dengan persen PO2 minus persen PO1, hasilnya sama dengan 40. Untuk menghitung Kp yaitu delta CS per delta persen PO, hasilnya sama dengan 0,1775. Kemudian untuk menghitung nilai dari TO, kita mengukur menggunakan penggaris. Untuk T sama dengan 20S yaitu 2,2 cm. Jadi TO yang didapat sebesar 1,15 cm. Dan jika TO diubah menjadi satuan waktu, maka 1,15 cm dibagi dengan 2,2 cm
lalu hasilnya dikalikan dengan 20S, maka hasil TO yang didapat yaitu sebesar 10,45S. Untuk TO D atau D time-nya itu tidak ada atau 0, karena ketika perubahan persen PV1 ke persen PV2 itu tidak ada waktu tunggunya, sehingga kurvanya akan langsung naik. Jadi dikarenakan tidak adanya D time, maka kita dapat menggunakan transfer function dengan rumus GS sama dengan K per TO S plus 1, dan hasilnya yaitu sama dengan 0,1775 per 10,45S plus 1. Berikutnya yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Hampir sama dengan metode yang pertama untuk hasil perhitungannya, yaitu delta CS sama dengan persen PV2 minus persen PV1, hasilnya sama dengan 7,1. Dan untuk delta persen PO sama dengan persen PO2 minus persen PO1, hasilnya sama dengan 40. Dan untuk menghitung KP yaitu delta CS per delta persen PO, hasilnya sama dengan 0,1775. Selanjutnya untuk menghitung titik potong yaitu 0,632 dikali dengan delta CS, kemudian ditambah dengan persen PV1, sehingga hasilnya sama dengan 41,3872. Untuk menghitung nilai dari TO, kita mengukur menggunakan penggaris. Untuk T sama dengan 20S yaitu 2,2 cm. Jadi TO yang didapat sebesar 0,7 cm. Dan jika TO diubah menjadi satuan waktu, maka 0,7 cm dibagi dengan 2,2 cm, lalu hasilnya dikalikan dengan 20S, maka hasil TO yang didapat yaitu sebesar 6,36S. Untuk TO D atau D time-nya itu tidak ada atau 0, karena ketika perubahan persen PV1 ke persen PV2 itu tidak ada waktu tunggunya, sehingga kurvanya akan langsung naik. Jadi dikarenakan tidak adanya D time, maka kita dapat menggunakan transfer function dengan rumus GS sama dengan K per TO S plus 1, dan hasilnya yaitu sama dengan 0,1775 per 6,36S plus 1. Untuk topik pembahasan yang terakhir yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode yang ketiga. Pada metode ini juga hampir sama dengan metode yang pertama dan yang kedua untuk hasil perhitungannya, yaitu delta CS sama dengan persen PV2 minus persen PV1, hasilnya sama dengan 7,1. Dan untuk delta persen PO sama dengan persen PO2 minus persen PO1, hasilnya sama dengan 40. Untuk menghitung KP yaitu delta CS per delta persen PO, hasilnya sama dengan 0,1775. Selanjutnya untuk menghitung titik potong pada T1 yaitu 0,283 dikali dengan delta CS kemudian ditambah dengan persen PV1, sehingga hasilnya 38,9093. Sedangkan pada T2 yaitu 0,632 dikali dengan delta CS kemudian ditambah dengan persen PV1, sehingga hasilnya sama dengan 41,3872. Untuk menghitung nilai dari TO, kita mengukur menggunakan penggaris. Untuk T sama dengan 20S yaitu 2,5 cm, T1 sama dengan 0,4 cm, dan T2 sama dengan 0,8 cm. Jadi untuk menghitung nilai TO, maka T1 sama dengan 0,4 dibagi 2,5 lalu dikali 20, maka hasilnya sama dengan 3,2S. Sedangkan T2 sama dengan 0,8 dibagi 2,5 lalu dikali 20, maka hasilnya sama dengan 6,4S.
Setelah T1 dan T2 telah diketahui, maka kita dapat menghitung nilai TO dengan rumus 3/2 dikali T2 minus T1 sama dengan 3/2 dikali 6,4 minus 3,2 sama dengan 3/2 dikali 3,2, maka hasilnya sama dengan 4,8S. Untuk TO D atau D-temnya itu tidak ada atau 0 karena ketika perubahan persen PV1 ke persen PV2 itu tidak ada waktu tunggunya, sehingga kurva akan langsung naik. Jadi dikarenakan tidak ada D-tem, maka kita dapat menggunakan transfer function dengan rumus GS sama dengan K per TO S plus 1 dan hasilnya sama dengan 0,1775 per 4,8 S plus 1. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga penjelasan ini dapat diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.